Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda, pemirsa di awal pekan di hari ini yang tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, karena suasana jalan di awal pekan di hari ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa pemirsa, Anda harus tetap mematuhi peraturan berlalu lintas. Diharap juga Anda untuk tidak mengangkat ponsel saat ada yang ingin berkomunikasi dengan Anda, dan jangan lupa pemirsa, kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan untuk Anda pula yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di awal pekan di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan mengenai pemenang pemilu, pemenang pemilihan umum di tahun 2019 yang lalu di Kabupaten Cirebon, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, pemirsa. Nah, bagaimana Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten DPC PKB Kabupaten Cirebon menyongsong digelarnya pemilu legislatif di tahun 2024 ini. Persiapannya seperti apa? Kemudian juga apakah memiliki strategi-strategi khusus berkaitan dengan dibandingkan dengan di tahun 2019 yang lalu saat PKB misalnya menjadi partai pemenang untuk pemilu legislatif di tahun 2019 yang lalu. Bagaimana di tahun 2024 ini nanti kita akan obrolkan dengan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, ada Waswin Janata SHMH atau Karib disapa dengan Mas Win. Nah, sambil menunggu kedatangan Mas Win, pemirsa, saya baca dulu berita dari halaman utama atau di headline koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini. Nah, ini pemirsa dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Ilmuwan dan akademisi yang membumi. Ini berkaitan dengan wafatnya Profesor Dr. Azumiardi Azra, ya, mantan rektor UIN Jakarta, kemudian saat ini menjadi ketua Dewan Pers, ya. Kemudian ini pemirsa juga dari tadi malam, nah ini informasi misi balas dendam terwujud berkaitan dengan Indonesia yang mengalahkan Vietnam di babak penyisihan kualifikasi Piala Asia U20 Uzbekistan. Itu pemirsa dengan skor 3-2 ya tadi malam. Kemudian selamanya tanpa pasar Muludan, Ratu Alexandra, ya, pernyataan dari Ratu Alexandra, alun-alun sudah bagus, tak mungkin lagi kita gelar. Nah, ini maksudnya tidak mungkin lagi digelar Muludan. Kemudian ini pemirsa menjelang perayaan Maulud Nabi di Keraton, ya, tradisi rutin tetap digelar. Pasar Rakyat Muludan bagaimana nih pemirsa, silahkan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini pemirsa, lagu Buah Curahan Hati di awal pandemi, ya, konser perdana Claudia yang mulai mendewasa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini, rasialis fantastis. Tuh, rasialis fanatis, ya. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Berikutnya dari halaman Metropolis, pemirsa, di kota Cirebon, ya.
Ini dari halaman Metropolis Kota Cirebon di koran Radar Cirebon hari ini. APBDP running pertengahan Oktober. Ya, draft perwali sudah siap nunggu evaluasi gubernur. Kemudian Grage Group hadirkan TPQ di Masjid Hijau. Nah, ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini pemirsa berkaitan dengan kegiatan dari Bupati Cirebon kemarin di Kecamatan Susukan. Tebar kartu Indonesia Sehat, temui warga Susukan, Bupati bagikan bantuan. Ya, itu pemirsa. Kemudian Bank janji kembangkan objek wisata Situ Pajaten. Itu ya dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Di halaman utama Koran Rakyat Cirebon hari ini, Bawaslu temukan keanggotaan ganda. 16 clear, 3 nama dinyatakan tidak memenuhi syarat. Ya, itu pemirsa. Kemudian jadwal pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Kemudian ini pemirsa, perempuan harus aktif awasi pemilu. Itu pemirsa. Kemudian ajak pemuda cegah politik uang. Nah, ya. Kemudian pemerintah kota maksimalkan PAD sektor pajak dan retribusi. Lagi hit, pengunjung disuguhkan sensasi kulineran pinggir jalan. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan, silakan Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah kedatangan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, ada Waswin Janata SHMH atau Karib disapa dengan Mas Win. Selamat pagi Mas Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Mas Win? Alhamdulillah. Oke, baik. terima kasih nih, hanya bertemu di sosial media dan juga di WhatsApp saja ya. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Topik yang sedang kita diskusikan atau akan didiskusikan di pagi hari ini, PKB dan pemilu legislatif di tahun 2024. Nah, ini pemirsa, apakah PKB ingin mengulangi kegemilangan di tahun 2019 yang lalu? Juga nanti kita akan obrolkan dengan Mas Win. Ini pemirsa di pagi hari ini berkaitan dengan verifikasi faktual juga seperti apa pemirsa, nanti juga akan saya tanyakan. Saya ke Mas Win dulu nih. Mas Win, ini berkaitan dengan secara umum nih persiapan untuk menyongsong tahun 2024 ya. DPC PKB Kabupaten Cirebon sebagai partai, the ruling partai ya, partai pemenang pemilu di tahun 2019 yang lalu. Ini persiapan untuk tahun 2024 seperti apa secara umum, Mas Win? Silakan. Ya, terima kasih Mas, bahwa kita terus bergerak dan alhamdulillah kita melakukan konsolidasi serta baru saja minggu kemarin kita juga mengadakan PKP. Jadi pelatihan kader pertama, kader loyalis PKB se-Kabupaten Cirebon, yang pesertanya diikuti oleh 40 PAC atau pengurus di setiap kecamatan. Jadi berarti PAC 40 ini lengkap ya? Lengkap, 3 utusan. 3 utusan dari setiap PAC. Jadi ada sekitar 120 pengurus inti yang kita didik
keterampilan politik, tentang kedisiplinan partai, tentang bagaimana berpolitik, dan banyak hal yang kita brainwash dari instruktur DPP dan instruktur wilayah. Ya, alhamdulillah tidak ada satupun yang bolos. Mereka semua dengan senang, dengan bangga mengikuti dari awal sampai akhir, dan begitu kompak, luar biasa. Dan itu saya lihat di status Mas Win pada saat itu ya, di Facebook Mas Win. Itu tentang apa gitu waktu itu Mas Win? Ya, itu tentang bagaimana teman-teman kader ini berpolitik dan tentang bagaimana mereka ber-PKB. Bahwa kita selalu meyakini bahwa ketika politik itu adalah ibadah, maka ber-PKB itu adalah berkah. Kenapa? Karena PKB mengusung peduli umat, melayani rakyat. Jadi sehingga kader-kader kita itu di bawah menjadi paham tentang apa yang mesti mereka lakukan. Dan kita hadir tidak hanya menjadi politik 5 tahunan, kita terus melakukan kaderisasi berjenjang. Nah, itu bagian dari persiapan kita mendidik kader-kader kita untuk menjadi petarung-petarung di wilayahnya. Kira-kira seperti itu. Oh, kemarin tuh begitu ya. Oke. Dan itu pematerinya saya lihat ada Mas Win. Kemudian dengan siapa lagi itu Mas Win? Kebetulan saya sendiri sebagai instruktur wilayah. Karena saya sudah beberapa mengikuti pelatihan kaderisasi kayak semacam TOT atau TOI gitu. Kemudian ada teman-teman dari DPP, instruktur DPP. Jadi memang teman-teman ini selama 2 hari diinapkan untuk di brainwash gitu. Dan ada tolak ukur kelulusan atau tidak, kedisiplinan atau tidak. Ada ukurannya, ada parameternya untuk lulus ada atau yang tidak harus gitu. ngulang misalkan seperti itu. Tapi alhamdulillah 100% malah lulus semua, alhamdulillah. Semua mengikuti dengan baik. Oke, dan itu salah satu persiapan yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa ya di Kabupaten Cirebon, Mas Win. Dan secara umum ini persiapannya berapa persen gitu Mas Win untuk menyongsong tahun 2024 ini? Ya, kita sudah 70% lah. 70% kita manasi mesin, kita melakukan kaderisasi, kader loyalis untuk membangun militansi dan kemampuan keterampilan politik terhadap teman-teman muda. Kebetulan kita ini kan habis melakukan restrukturisasi, restrukturisasi di tingkatan pengurus di tingkatan PAC sampai ke tingkatan ranting, dan ketersebarannya kita di setiap RW maupun RT. Jadi pengurus kita itu ada di mesinnya ini. Dan alhamdulillah dari seluruh kecamatan, 40 kecamatan dari 412 desa dan 12 kelurahan, itu alhamdulillah sudah terbentuk semua. Oh gitu ya. Baik. Oke, tahan dulu Mas Win dan pemirsa. Di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan Anda atau opini Anda. Ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV PKB dan Pemilu Legislatif di tahun 2024. Dan Mas Win, ini rame juga nih di koran Rakyat Cirebon ya, di edisi hari ini, koran politik terbesar di Jawa Barat. Juga ini berkaitan dengan lolos tidaknya partai sebagai peserta pemilu di tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Kabupaten Cirebon, terutama dalam verifikasi faktual ya, baik di tingkatan pusat, provinsi maupun di tingkat Kabupaten Cirebon. Seperti apa gitu Mas Win? Ya, kita perlu sampaikan bahwa sesuai dengan pengumuman KPU Pusat, bahwa PKB adalah satu-satunya partai yang lolos verifikasi
pertama dan satu-satunya yang gitu ya. lolos. Nah, ini bukti kesiapan dari PKB. Ini bukti kesiapan. Kenapa? Karena kita sudah diperintah oleh DPP itu jauh-jauh hari sebelumnya untuk melakukan verifikasi, melakukan pendataan, input data, untuk melakukan pengisian sipol. Jadi ketika teman-teman partai yang lain sibuk, kita sudah selesai. Oh, gitu ya. Kita sudah selesai dan target kita itu ibaratnya 200%. Berapa sipol yang harus kita upload itu mestinya 100%, kita 200%. Jadi kita lebihkan. Sehingga alhamdulillah sesuai hasil bahwa PKB secara nasional menjadi satu-satunya partai politik yang lolos administrasi pertama. Ini itu ya. menjadi isyarah menurut kami bahwa kemenangan di depan mata. Iya, dan itu bukti kesiapan juga ya. Jadi ini sudah jauh-jauh hari sudah persiapan gitu ya. Betul, ya. Kemudian kalau di tingkatan Kabupaten Cirebon, verifikasi faktualnya? Ya, verifikasi faktual kebetulan kan kita kemarin ada beberapa yang anggota pengurus kita itu yang diklaim oleh partai lain. Oh, ada. Kita hadirkan. Ada. Ada kita hadirkan pengurusnya, kita hadapkan dan mereka semua tidak tahu bahwa direkrut namanya oleh, dicatut gitu dicatut ya? dan sebagainya tidak tahu dan mereka menunjukkan ini KTP, ini KTA dan kami adalah pengurus PKB dengan secara tegas di hadapan KPU dan pengurus partai yang klaim bersangkutan. Jadi alhamdulillah kita kemudian secara nasional diumumkan sebagai satu-satunya partai pertama yang lolos verifikasi. Gitu ya. Ya, dan begitupun di Kabupaten Cirebon ya. Betul, dan itu seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia gitu ya. Jadi tentang verifikasi yang saat ini sedang rame juga. Ini PKB hal itu sudah pasti ikut pemilu gitu. Sudah jadi ikut pemilu gitu. Jadi peserta pemilu lah ya, Mas Win. Oke, dan ini hal ini sebagai bukti bahwa kesiapan PKB itu. Iya, betul. Ya. Nah, untuk di Kabupaten Cirebon sendiri Mas Win, kan pemilu legislatif di tahun 2019 yang lalu ini kan sebagai the ruling partai, partai pemenang ya. Di tahun 2024 apakah juga ini akan membuat seperti 2019 yang lalu, mengulangi maksud saya, seperti tahun 2019 yang lalu? Iya, kalau keyakinan kami dengan persiapan-persiapan yang sedang kami lakukan, target kami adalah melipat gandakan kemenangan. Jadi target kami yang melipat gandakan kemenangan itu. Tidak sekedar kita mempertahankan kemenangan, tapi yang namanya target, ya kita lipat gandakan. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi ada target gitu ya? Target. Tentunya ada target. Iya, betul. Jadi kita pokoknya menggerakkan seluruh potensi, resources, pasukan teman-teman sampai tingkat ranting untuk mereka semua menjadi jubir dan corong partai. Kita brainwash mereka. Dan kan kita melakukan banyak kegiatan ya, ada canvassing. Semua mereka bergerak semua di tingkat RT dan RW untuk menyampaikan salam dari Ketua Umum Gus Muhaimin karena kita sampai detik ini tetap ngusung beliau sebagai satu-satunya calon presiden dan kader terbaik di PKB. Di PKB ya. Jadi pergerakan teman-teman sudah kita mulai. Oke, baik. Tahan dulu nih Mas Win, dan nanti bagaimana tentang rekrutmen ya untuk calon bacalog ya. Bacalog seperti apa, tahan dulu Mas Win, dan ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, nanti akan saya baca. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda dan saya baca ada 3 WhatsApp yang masuk. Ini salah satunya dari pemirsa di Karangsari, Kecamatan Weru ya, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Mas Win katanya ya. Apa kabarnya Mas Win? Ini dari pemirsa di Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, berpendapat bahwa semoga PKB bisa mempertahankan seperti di tahun 2019 yang lalu. Maksudnya partai pemenang mungkin ya. Tetapi saya menginginkan RT RW itu mestinya harus jalan
bukan hanya di tingkatan ranting dan juga bukan hanya di tingkatan anak cabang PAC ya, tetapi juga sampai ke RT RW. Terima kasih. Ini dari pemirsa di Karangsari, Kecamatan Meru, Kabupaten Cirebon. Silakan Mas Win, langsung ditanggapi saja. Ini dari pemirsa ya, tidak menyebutkan namanya nih, dari Karangsari. Silakan Mas Win. Ya, siap. Terima kasih. Amin doanya. Terima kasih supportnya bahwa kita terus bergerak, bahwa kita hari ini kemarin kita selesai melakukan restrukturisasi di tingkat ranting atau desa itu ya basisnya adalah RT RW gitu, RT RW, jadi ketersebaran. Memang kita masih punya PR adalah anak ranting nanti. Oh, di tingkatan Di desa bawahnya, kelurahan. jadi kalau ranting itu kan di tingkat desa. Pengurusnya hari ini itu dari seluruh RT atau ketersebaran RW itu. Tapi memang ada struktur lagi di bawah anak ranting, di bawah ranting itu namanya anak ranting. Gitu ya. Oh, Itu. Jadi ini bukan kerja yang mudah. Kalau ini kerja mudah dilakukan oleh semua partai. Tapi untuk sampai ke tingkat ranting saja itu sudah alhamdulillah luar biasa. Gitu. Pengurusnya kita ambil dari setiap RT maupun RW yang ada di desa tersebut. Itu setidaknya ada 9 orang itu di tiap desa itu. KSB itu ya? Iya betul, pengurus itu kan ada wakil ketua. Kebetulan kan kalau di PKB ada Dewan Suro. Iya, gitu. Dewan Suro. Jadi tokoh masyarakatnya ada, kemudian penggerak mudanya ada. Gitu. Terutama generasi Z lah. Generasi Z kita fokus. Kenapa? Karena mereka nggak buta medsos. Hari ini perang kita banyak juga di medsos kan, buzzer juga banyak gitu. Jadi sekali klik itu kan kita bisa menyampaikan pesan-pesan kebaikan gitu. Itu. Ya, ini dari pemirsa ya, dari di Karangsari ya. Namanya itu dari Karangsari adalah Syukron ya. Dari Syukron, ya, terima kasih. Terima kasih juga Kang Syukron. Ya. Kemudian berikutnya nih dari Kedawung ya Mas Win ya. Siap. Dari Kedawung juga ini menyampaikan Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Nah, Mas Win, saya punya usul untuk PKB, masukkan saja untuk PKB, jadikan PKB partai pembeda di antara partai-partai yang ada. Bagaimana kalau saya punya usulan agar untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan ke masyarakat, terutama menarik simpati masyarakat menjelang tahun 2024 ya. Ini dari kader loyalis PKB di Kedawung ya, di Pilangsari Kedawung. Siap. Oke, silakan Mas Win. Iya, Perbanyak kegiatan-kegiatan. kegiatan ya. Terima kasih masukannya. Kita memang juga ingin melakukan kegiatan yang memang tidak biasa dilakukan oleh partai politik. Yang terus masih jalan itu kita kegiatan food bank. Food bank itu kita berbagi makanan. Jadi kita membeli makanan UMKM, produk masyarakat, kemudian kita sebarkan ke masyarakat. Ini salah satu yang juga kita lakukan rutin per Jumat. Bergilir juga dilakukan oleh teman-teman anggota legislatif yang ada di kabupaten. Jadi dari 10 anggota DPR itu yang fraksi PKB itu bergilir setiap Jumat itu, tiap dapil. Ini di dapilnya masing-masing atau bagaimana? Di dapilnya masing-masing. Kadang nanti ada sesekali memang disatukan dengan DPC gitu. Dan ini memang menjadi salah satu program yang diinstruksikan oleh DPW PKB Jawa Barat. Dan alhamdulillah ini kita terus lakukan juga untuk bagian dari menyapa masyarakat di bawah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di dapil masing-masing. Kita akan perintahkan teman-teman sesuai instruksi dari DPW dan DPP itu kan untuk berkegiatan. Jadi teman-teman Dewan Dapil juga, karena kebetulan PKB semua ngisi, bahkan ada setiap dapil ada yang double, itu mereka melakukan kegiatan masyarakat. Ada yang senam ibu-ibu, ada yang sepeda santai. Ini sebagai bentuk itu tadi ya. Betul. Mendekat dengan masyarakat Mendekat gitu ya. dan
memang sudah kita lakukan dari setahun ini gitu. Artinya sudah jalan, tidak hanya kemudian politik 5 tahunan nanti pada Iya. saat 24 saja Iya, tidak. jadi Gitu. mendadak anu lah ya, Enggak. mendadak politisi Iya, lah. mendadak politik itu enggak, adanya mendadak dangdut. Ya, tapi yang jelas akhirnya PKB punya strategi, mungkin Mas Win sering sampaikan itu dari sekarang mereka sudah turun ke masyarakat gitu ya. Turun. Dan tidak hanya itulah, bahwa kita boleh cek sekarang pasukan kita di setiap DPAC itu seragamnya sama. Sudah seragamisasi juga gitu. Kan penting karena itu menjadi identitas. Kan boleh dicek di foto-foto itu yang saya share di medsos itu kan, teman-teman peserta pendidikan kader PKB itu rata semua kan berseragam. Jadi ini bagian seragamisasi ini menjadi bagian penting bahwa kita ini siap gitu, kita siap baris. Kita siap baris, siap tempur, kira-kira seperti itu. Mas Win, ini bagaimana dengan rekrutmen nih ya, untuk bakal calon anggota legislatif atau Bacalek 2024 ini? Apa ini sudah dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon, Mas Win? Ya, siap, bahwa kita sudah mulai memang membuka soft opening lah gitu, open recruitment gitu. Karena begini, kita ini permintaannya banyak. Jadi alhamdulillah dari mulai sebelum open recruitment secara terbuka itu memang sudah banyak yang mendaftar gitu. Pokoknya semua sudah inden lah kira-kira gitu. Tapi kita tetap buka seluas-luasnya. Silahkan teman-teman yang ada di Kabupaten Cirebon untuk bergabung di PKB untuk menjadi bacalek di seluruh dapil di Kabupaten Cirebon. Jadi kita masih membuka diri untuk siapapun, karena hingga saat ini meskipun memang kuota sudah berlebih, tapi kita kan akan verifikasi ya, kira-kira siapa nih kader-kader muda, siapapun yang ingin gabung itu, integritasnya, kualitas personalitinya, kita akan kaji bareng nanti gitu, bahwa kita ingin menjadi partai yang memang teman-teman memiliki kualitas untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Bukan hanya sekedar nyalon DPRD, jadi terus kemudian dia tidak ngapa-ngapain. Tidak. Karena PKB tidak ingin begitu? Tidak ingin. Kita tidak ingin. Kenapa? Karena memang kita ini mengusung politik keumatan. Jadi mau tidak mau ketika sudah mewakafkan diri masuk PKB. Ya mau nggak mau harus bekerja gitu. Mau nggak mau harus berikan manfaat. Kalau tidak buat apa gitu. Itu yang prinsip dasarnya gitu. Kita juga nantinya pun kita akan bekali teman-teman bacalek misalkan yang memang sudah verifikasi dan sebagainya untuk memiliki pemahaman dan kesamaan persepsi apa sih yang mau diusung nih oleh PKB nih, baik dari tingkat nasional maupun DPC. Orientasinya apa, arahnya mau kemana, kita brainwash, kita lakukan kaderisasi juga. Gitu ya. Artinya biar ada kesamaan titik perjuangan, kita mau ngapain. Iya, jadi bukan hanya untuk sekedar memenuhi kuota gitu ya. Enggak, kemudian kita juga udah lebih kalau ngomongin soal kuota. Iya. Kita ingin cari generasi-generasi terbaik di Kabupaten Cirebon. Ayo gabung ke PKB gitu. Bahwa kita bisa berdekat bersaudara di PKB, kita bisa berbagi inspirasi. Kenapa? Karena hari ini harapan itu kan menjadi abstraksi yang nyata gitu, Pak, agar kita tetap bisa tetap hidup gitu. Baik. Dan Mas Win, tentang bagaimana kuota perempuan di setiap dapil juga Mas Win ya. Kuota perempuan, kemudian juga target di setiap dapilnya seperti apa, tapi tahan dulu nih. Mas Win dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan, dan ini ada satu WhatsApp yang masuk ini dari Pak Agandi Dadang Arsono, Blok Pilangsari, Kedawung. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Untuk Mas Win, nah ini
katanya ya, untuk Mas Win sebagai seorang advokat. Nah, saya ingin mengatakan ya bahwa PKB saat ini berbeda dengan PKB yang dulu. Terbukti di tahun 2019 menjadi pemenang ya pemilu legislatif. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana di tahun 2024 tentang mesin politik. Ini sudah dijawab sebetulnya ya, mesin politik, kemudian juga target ya, apakah juga ingin menggandakan kemenangan seperti tahun 2019. Terima kasih. Ini dari Pak Agandi Dadang Arsono. Pak Agandi ya. Gandhi. Ya, Pak Siap. Agandi. Silakan Mas Win. Ya, Ya. terima kasih Pak Gandhi masukan dan supportnya Blok bahwa Pilangsari Kedawung dari ya. Pilangsari ya. Kita memang hari ini banyak melakukan kegiatan-kegiatan advokasi juga dari setahun terakhir ini. DPC PKB Kabupaten Cirebon, kemudian saya sendiri yang sering diberi tugas dari internal partai untuk melakukan banyak kegiatan advokasi di masyarakat. Seperti sebelumnya ada kasus di Bendahara Citemu yang Bendahara desa ya. Bendahara Desa Citemu yang pelapor menjadi tersangka. Alhamdulillah selesai dengan baik, tersangkanya dicabut. Ya itu sesuai dengan Mars PKB bahwa PKB maju tak gentar membela yang benar. Itu bagian dari upaya kita mentasarufkan atau memaknai pergerakan visi PKB yang dipesankan oleh para pendiri, terutama Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi kalau ngomongin soal kemanusiaan itu di atas semuanya. Jadi ada yang lebih penting dari politik, yaitu soal kemanusiaan. Nah kita masih usung dan sampai hari ini berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, memang Pak Gandhi ya. Ya, target kita melipat gandakan kemenangan gitu. Itu ya. Kita gimana caranya mendidik kader-kader kita memiliki keterampilan politik, keterampilan komunikasi, dan menyamakan persepsi. Setidaknya ada dua lah pertanyaan. Satu, kenapa berpolitik? Yang kedua adalah kenapa ber-PKB? Mereka harus bisa menjelaskan kenapa. Di masyarakat berpolitik itu menjadi tidak semua welcome. Banyak yang bully, banyak yang nyinyir. Kalau kader kita nggak bisa menjawab, ngapain kamu berpolitik? Kemudian ngapain kamu ber-PKB? Gak tahu katanya kita cuma ngikut iya, kita makanya aja diajak ya, lah. makanya kita didik kenapa gitu, bahwa kita hari ini selamat, kita bisa bekerja dengan baik, kita ibadah dengan baik, itu karena ada keamanan, ada polisi, ada TNI. Nah, tapi untuk menguasai kekuasaan ada proses-proses politik di legislatif, ada pemisahan pilar gitu ya, pembagian negara, ada eksekutif, legislatif. Nah, mau tidak mau kita harus menyadarkan masyarakat ketidakterlibatan masyarakat terhadap politik, ketidaksadarannya mereka untuk menentukan masa depannya, itu akan berpengaruh kepada kebijakan-kebijakan. Itu ya. Jadi memang mau tidak mau adanya kejahatan dan sebagainya itu karena produk politik. Apakah bagaimana pemerintah atau penguasa ini mengelola kebijakannya? Pasti kan ada dampak hari ini kenaikan BBM, dampak demonstrasi di sana sini. Bukan soal harga BBM-nya, dampak dari naiknya BBM itu kan kemudian nanti harga-harga naik karena ongkos angkutnya naik. Mengikuti dampak-dampak politik ini menjadi penting diketahui oleh masyarakat, penting keterlibatan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Maka saya menyampaikan bahwa PKB akan hadir di masyarakat untuk melayani dan menerima aspirasi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat. Baik. Itu ya tadi Pak Gandhi dan Arsono di Blok Pilangsari Kedawung. Siap, terima kasih. Pemirsa silakan di segmen ini saya masih membuka Anda untuk Anda bisa bergabung di line telepon 0231 48 2138. Silakan Anda yang ingin berinteraktif langsung dengan Mas Win, silakan Anda bisa di samping interaktif, Anda juga bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS ya. Dan mohon untuk interaktifnya langsung saja ke nomor 0231
081212982138. Jangan saat Anda berinteraksi langsung lewat nomor WhatsApp, pasti kami tidak akan mengangkat ya telepon dari Anda ya. Dan WhatsApp digunakan hanya untuk Anda bisa chat ya, menyampaikan pendapat dan juga menyampaikan pertanyaan. Silakan. Dan Mas Win, itu pertanyaan saya tadi terputus jeda iklan tentang keterwakilan perempuan di setiap dapil saat ini. Baca iya, sudah memenuhi syarat juga atau seperti apa? Iya, Mas Win? tidak hanya di Bacalek, bahwa kita restrukturisasi pengurus itu pun juga sudah memenuhi kuota 30% perempuan. Jadi semua pengurus kita di tingkat PAC maupun di tingkat ranting itu sudah memenuhi. Jadi jauh-jauh hari kita sudah menyiapkan itu. Jadi pola pemenuhan keterlibatan perempuan di pengurus kepartean itu sudah dari awal. Tidak hanya di soal Bacalek. Bacalek kita sangat terbuka sekali. Dan alhamdulillah banyak sekali kader-kader muda perempuan yang sudah mengisi dan mengembalikan formulir gitu. Sudah mendaftar. Kita alhamdulillah justru agak kebingungan untuk memverifikasi ini karena memang alhamdulillah antusiasme masyarakat terhadap PKB hari ini alhamdulillah luar biasa. Dan saya semakin yakin gitu bahwa karena per hari ini PKB satu-satunya yang sudah pasti ikut pemilu karena diumumin oleh KPU pusat. Iya, pokoknya satu-satunya partai yang sudah menjadi peserta pemilu sudah pasti di tahun 2024. Karena itu tadi verifikasi Verfak ya. Verfaknya sudah dilakukan dan sudah diumumkan oleh KPU satu-satunya pertama yang lolos. Tidak ada kelengkapan yang kurang enggak. Yang dari 24 partai politik yang sudah lolos. Sudah pasti ikut. Ayo segera ikut ke PKB karena jelas ikut pemilu. Iya. Dan kota perempuan tadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Banyak sekali teman-teman muda. Tadi juga ditanyakan soal teman-teman muda atau ini alhamdulillah teman-teman mudanya. Ini sebagai regenerasi juga di PKB. Regenerasi karena menjadi penting. Baik di restrukturisasi pengurus PAC sampai ranting juga regenerasi. Kemudian ini bacalek-bacaleknya juga banyak yang muda juga. Teman-teman muda, yang perempuannya alhamdulillah juga ngisi. Oke. Jadi, dan kalau target Mas Win bagaimana ini setiap dapil nih? Target kita lipat gandakan. Kan selama ini PKB ada yang dapat 1 kursi, 2 kursi gitu ya. Ada 1 kursinya yang gemuk gitu ya. Hampir 2 ya. Hampir 2. Dan mestinya 2 memang. Dan itu di tahun 2024 seperti apa Mas? Justru kita ingin semua isinya petarung. Kalau semuanya isinya petarung, ya bisa kayak di Pekalongan lah. 1 dapil ternyata yang jadi 3-4 orang, kira-kira seperti itu. Ya namanya target. Target. Dan memang harus punya target kan, biar kerja politik tapi semangat gitu kan. Tetap target kita terukur sih ya, bahwa hari ini kita jadi tidak melangit ya. Tidak, terukur. Tidak, karena sesuai dapil, karena dapil kita ada 7, sebelum ada perubahan resmi dari KPU masih tetap 7, maka kita ingin lipat gandakan kira-kira. Jadi setiap dapil ya double lah kira-kira seperti itu. Oke, dan itu jika tidak ada perubahan dapil. Betul. Kalau ada penambahan dapil, bagaimana nih, Mas PKB? Apakah ada penambahan dapil atau dapilnya tetap seperti saat ini? PKB sih siap saja gitu. Kalau kami sejauh ini karena verifikasi sudah, terus gelar pasukan sudah, pendidikan kader sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang organisasi politik juga sudah, dan kita terus melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi ke bawah. Hatta besok pagi digelar pemilu kita siap. Kita udah siap. Kita udah berbaris, kita udah rapi lah. Tinggal peluit saja. Peluit saja dari pusat, kemudian pencet tombol. Kita prajurit tahu arti sebuah tugas ya bergerak gitu aja sudah. Gitu. Kita siap, prinsipnya kita siap. Iya, pokoknya berapapun dapilnya ya. Kita nggak akan ngaruh, kita tinggal rubah dikit-dikit lah strategi gitu. Tapi kalau yang strategi-strategi penting ya mohon maaf kita nggak bisa sampaikan. Mas Win, ada beberapa dapil tentunya yang ini pasti sudah dianalisa ya oleh DPC PKB. Betul. Ya. Ada beberapa dapil yang saat ini menjadi
vote getter ya, suara penentu ataupun menjadi kantong suara tentunya. Dan apakah hal ini juga ditargetkan ini mendapatkan 2 kursi atau bagaimana Mas Win? Iya betul, memang karena memang semua targetnya harus 2 setiap dapil. Dari Ini terendah kan dapil 2 kita ini masih ya. Kalau dulu kan di dapil 5 dulu terendah. 2019 kebalik, sekarang dapil 5 terbanyak. Dulu perolehannya lebih dari 40.000 kan. Makanya kemudian di sana dapil 5 itu isinya ketua DPRD sama ketua DPC PKB. Dapil 5 nih? Iya. Kan ada Kang Lutfi sama Kang Hasan. Kang Hasan Basri. Itu luar biasa. Dulu kering. Tapi sekarang jadi suara terbanyak. Artinya nggak ada yang tidak mungkin lah progresnya gitu. Kita makanya selalu bilang kita sedang berusaha untuk melipat gandakan kemenangan itu, maksudnya adalah setiap dapil gimana caranya kita ngisi. Makanya kan butuh petarung-petarung canggih. Iya, pokoknya PKB itu siap lah ya. Siap menghadapi pemilu di tahun 2024 ini. Betul, sangat siap sekali. Buktinya apa? Verifikasi pertama satu-satunya yang lolos. Dan itu udah pasti ya. Sudah menjadi diumumkan. partai peserta pemilu gitu kan. Kita pasti, yang lain belum. Jadi ikut yang pasti aja ya. Yang pasti-pasti saja lah ya. Yang pasti. Oke, dan Mas Win, sayang sekali ini usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Mas Win, lain waktu, lain kesempatan. Siap, tentu dengan tema yang berbeda. Mas Win, closing statement untuk pemirsa di rumah. Pesannya apa nih? Singkat saja Mas Win. Untuk konstituen PKB, pokoknya untuk pemirsa di rumah. Silakan Mas Win. Oke, terima kasih masyarakat Kabupaten Cirebon. Mari bergabung dengan PKB. Kenapa? Karena menjadi penting kita memahami dan mengetahui politik. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan menentukan masa depan kita, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Jadi ayo gabung di PKB, kita membuka diri, siapapun yang ingin bergabung menjadi bacalek di PKB Kabupaten Cirebon, ayo. Ini satu-satunya partai yang sudah pasti lolos dan sudah diumumkan lolos. Oke. Verifikasi. Oke. Terima kasih nih Mas Win ya, sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk Anda ini pemirsa yang sudah berinteraksi lewat WhatsApp, juga saya aturkan terima kasih. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.